yang kita haulkan pada malam hari ini, yaitu manusia hamba Allah pilihan di atas bumi Allah yang mendapatkan anugerah besar yang mengikuti daripada apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu tidak pernah keluar daripada mengikuti jejak leluhurnya dari kalangan orang-orang yang saleh, ayahnya, kakeknya, dan terus kepada guru-gurunya hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gerak-geriknya, ucapannya, dan semua yang tampil dari diri beliau. Dan dia adalah Al-Imamul Barakah, Al-Imamul Qutubil Ghaud, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, atau yang sering kita kenal Habib Abu Bakar Gresik, karena beliau itu tinggal di kota Gresik, Kabupaten Gresik, dan dimakamkan di samping Masjid Jami Gresik. Seorang khalifah, pewaris penerus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membuat bangga Nabi dengan diri beliau. Habib Abu Bakar itu Nabi bangga. Nah, dengan sebab itu beliau mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Tentunya dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, ya, penuh di dalam hati dan sanubari ma'anal inkisar, hanya merendahkan hati, orangnya tawadhu, orang yang selalu berupaya untuk mendapatkan dari sisa-sisa kehidupan beliau perkara yang mendatangkan ridha Allah. Nah, kita ini sudah beberapa tahun dan setiap tahun menjadi agenda kita, semata kita ini berharap kepada Allah agar kita bisa meniru setelah kita mempelajari, mendengarkan sekelumit biografi beliau, siapa itu Habib Abu Bakar, bagaimana zuhudnya, bagaimana tadi dikatakan uzlahnya dari dunia, kemudian zuhudnya dari dunia, kemudian bagaimana masa belajar dan kesungguhan di dalam fase-fase perjalanan thalabul ilmnya, kemudian berguru dengan banyak guru dan bergaul dengan orang-orang yang besar yang memiliki kedudukan di sisi Allah, hingga itu menjadi contoh untuk kita. Dan harapan kita juga besar kepada Allah, apa yang Allah berikan untuk Habib Abu Bakar di masa hidupnya dan setelah wafatnya, kita dapatkan barokahnya, ya. Bas cuma itu. Kalau untuk meniru zuhud beliau, mujahadah, ibadah, amal beliau, sungguh kita ini manusia hamba Allah yang sangat lemah. Ya, mungkin untuk melakukannya saja atau terbesit mengikuti aja mungkin
bisa jadi antara ada dan tidak ada, iya dan tidak. Tapi berapa banyak daripada hamba Allah yang tidak pernah mereka berputus asa dengan banyaknya kekurangan di dalam diri untuk mendapatkan keberkahan orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan, maka dengan gampang dan mudah Allah mengubah orang tersebut ya, menjadi para kekasihnya di atas muka bumi ini, sekalipun dia sebelumnya min ahlil maksiat. Oleh karena itu, semisal memperingati haul, tujuan daripada itu semua tidak lain ad-da'wah ilallah, mengenalkan diri kita dan saudara-saudara kita kepada orang yang terkenal di sisi Allah, masyhur, dikenal dan dimuliakan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Kenapa mereka bisa mendapatkan kesemua itu? Upaya yang seperti apa mereka lakukan sehingga mendapatkan kemuliaan yang begitu hebatnya? Kan setelah wafat pun keberkahannya masih bisa dirasakan. Kenikmatan yang didapatkan oleh mereka aslafun salihun, kita yang masih hidup, mereka yang telah mendahului, kita masih merasakan dan menikmatinya. Nah, oleh karena itu, ikhwan yang dimuliakan Allah, ayo mari sama-sama kita berupaya, kita berusaha, sekalipun kita belum bisa seperti mereka, setidaknya ada sedikit yang bisa kita contoh dari mereka, kemudian kita terapkan di dalam keseharian kita. Daripada akhlak-akhlak mulia dan adab-adab mereka, atau mungkin dari zuhudnya mereka, atau dari semangat mereka beribadah, mesti harus kita mendapatkan, membawa sesuatu yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, maka akan sia-sia duduk dan hadir kita bersama orang-orang yang dimuliakan Allah, baik yang masih hidup atau yang telah meninggalkan dunia. Kata sebelum hadir di sini, menghadiri haul seorang wali Allah, kita tidak pernah mendirikan sholat, maka niatkan mulai saat ini balik mendirikan sholat, bahkan menjaga dari waktu-waktu sholat tersebut. Andai kata sholatnya selalu sendiri-sendiri, niatkan dari saat ini. Ulang daripada haulnya seorang wali Allah, saya akan menjaga sholat dengan berjamaah. Andai kata sebelum datang ke tempat yang mulia, dengan sebab orang yang mulia, kita belum bisa menjaga baik lisan dan ucapan, tutur kata, niatkan dari sekarang. Ketika kesungguhan itu ada di dalam hati kita dan mendapat perhatian dari Allah, maka yang kamu niatkan akan kamu dapatkan, bahkan sebelum kamu beranjak dari tempat perkumpulan orang-orang mulia tersebut. Pahami itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah, berbicara akan
kepribadian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf ini yang kita haulkan ini makan waktu yang tidak sedikit. Semisal sekelas atau sekaliber orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu, semua yang tampil dari diri mereka itu adalah ilmu dan hikmah. Ya, adalah ilmu dan hikmah. Nah, yang paling berperan daripada kesemua apa yang didapatkan oleh seorang hamba, baik itu yang telah melaluinya atau yang akan atau bahkan yang belum melaluinya. Ketahuilah mereka itu tidak mendapatkan kedudukan tinggi di luar dari konteks bersungguh-sungguh bermujahadah, sebagaimana kesabaran yang mesti ada di dalam diri mereka dari semua yang Allah datangkan di dalam kehidupan dunia ini. Zuhud mesti, mencari ilmu mesti, berilmu harus ada. Tapi jangan lupa, semua itu tidak akan pernah luput sehingga Allah mengangkat derajat hambanya kecuali harus melewati dengan penuh kesabaran. Makan waktu harus dengan kesabaran. Karena sabar itu adalah kunci segala kesuksesan. Sabar dalam menuntut ilmu, kayak tadi dikatakan umur 8 tahun beliau itu ya, belum 10 tahun. Diberangkatkan ke Siwun Hadramut untuk menuntut ilmu. Mungkin zaman itu belum ada pesawat tuh, naik kapal tuh. Ya. Berminggu bahkan bulan di atas air itu, di lautan. Gimana sabarnya mereka orang-orang di dalam berupaya mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Karena memang sukses itu kuncinya sabar. Bahagia sabar. Mendapat kenikmatan sabar. Kemuliaan dunia akhirat tidak akan pernah terlepas dari kalimat sabar. Kan di antara nama-nama Allah Sabur. Ya. Jadi kalau kita mempunyai kedudukan ini, memahami makna sabar, berarti kita mengambil daripada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala yang senantiasa tergesa-gesa. Hanya orang yang tidak Allah izinkan untuk dia mendapatkan kemuliaan hingga dia tidak mengerti makna sabar dan mampu melewati segala sesuatu dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Allah tuh kalau menceritakan di dalam Al-Quran tentang fadilah kesabaran itu tidak terhingga, tidak bisa diuraikan kita manusia dengan kata-kata, bahkan tidak bisa dinilai dengan angka.
makna sabar ini itu tidak bisa kecuali Allah yang maha tahu. Pahalanya, keberkahannya, keutamaannya. Asalkan kita mengerti arti sabar. Uzlahnya beliau 15 tahun di dalam kamar tuh, di rumah nggak keluar. 15 tahun menjauh daripada dunia dan manusia. Kalau mau ngikutin nafsu kita ya nggak bakal betah kan gitu. Apalagi kita punya zaman sekarang. Maunya keluar gitu. Tapi semakin kita menjaga, mengurung diri kita untuk mengetahui kehidupan di luar itu lebih baik. Nah, mampukah kita bersabar? Dalam sisi ibadah berat. Mudah bagi yang dimudahkan sama Allah. Enteng, ringan bagi yang diringankan sama Allah. Tapi untuk pemula, untuk awamnya orang seperti kita ini berat. Tapi bisa enggak kita bersabar? Jaga hak Allah. Bagaimana kita bersabar atau tidak? Dalam bermuamalah ada kesabaran atau tidak? Di dalam mendidik ada kesabaran atau tidak? Jika didatangkan cobaan dan ujian dari Allah, bisa enggak kita bersabar? Jadi kalimat sabar ini mencakup segala hal. Tapi kalau kita bisa melewatinya penuh dengan kesabaran, maka setelahnya yang akan kita dapatkan adalah kenikmatan. Hanya saja yang mesti kita akui pada diri kita ini masih termasuk daripada hambanya Allah yang gegabah, terburu-buru, tergesa-gesa. Gak sabaran bahasa ini. Gak sabaran. Nah, sehingga terlewatkan kemuliaan yang mestinya tadi kita dapatkan, akhirnya lewat, gak kita dapatkan. Nah, ingat, semua dari aspek manapun gak bakal lepas dari ini sabar. Mesti harus ada di situ. Ana sabar. Kalau nggak bakal lewat. Lihat bagaimana sebaik-baik contoh kesabaran yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad. Abdullah bin Mas'ud itu pernah melihat, atau Anas bin Malik itu pernah melihat Nabi sedang duduk bersandar di Ka'bah, di Baitullah Al-Ka'bah. Kemudian Nabi disakiti, ya, artinya Nabi diolok-olok sama orang-orang musyrik Quraisy di kota Mekah. Apa Nabi membalas? Nah, Nabi diam aja. Lalu bertanya ini sahabat, ya Rasulullah, engkau seorang Nabi, kau seorang Rasul, tinggal minta aja sama Allah. Tinggal minta aja, pasti dikabulkan sama Allah. Kenapa enggak kau mintakan kepada Allah untuk agar mereka ini binasa? Jadi nggak ada yang ganggu dirimu saat ingin ibadah di Masjidil Haram ini. Nah, kata Nabi, kalau seandainya aku meminta kepada Allah untuk kebinasaan mereka, lantas bagaimana nanti umat setelahnya, manusia-manusia yang akan lahir setelah zaman kita ini, mereka mengambil sikap daripada perkara-perkara yang akan mereka lalui. Bukan mudah loh Nabi kita Muhammad itu disakiti tapi penuh dengan kesabaran.
lagi sholat ditaruh kotoran najis, lagi lewat dilempar, tapi dilalui semua itu dengan kesabaran. Terus Nabi mengatakan kepada yang bertanya nih, sahabat ini, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan hanya saja kalian itu buru-buru tergesa-gesa katanya. Walakinnakum tasta'jilun, hanya saja kaliannya itu terburu-buru. Gak usah buru-buru kata Nabi. Biarin sunnatullah yang akan terjadi, udah. Jalani dengan penuh kesabaran. Karena di balik kesabaran itu banyak sekali hikmah yang sudah Allah siapkan. Jika kita mampu melalui itu, maka yang sudah disiapkan Allah ini akan kita dapatkan. Pahami itu? Hari ini taat, besok maksiat. Apa itu terlepas daripada kesabaran? Ya. Tidak diperlukan sabar, tetap mesti ada itu kalimat. Hari ini bermaksiat, sabarkan dirimu untuk tidak melakukannya besok. Ini bukan sabar di dalam menjalankan itu maksiat, bukan. Sabarkan diri kita untuk tidak melakukan itu. Ini ditahan. Bagi yang di dalam ketaatan kepada Allah, sabarkan dirimu selalu dalam keadaan taat. Sabarkan di dalam menjalankan ketaatan. Sabarkan di dalam menahan kemaksiatan. Yang beribadah yang dikasih ujian sama Allah, ya sabarkan diri kita. Karena di balik kesabaran itu banyak sekali kemuliaan yang udah disiapin. Ya. Yang nggak kita ketahui, gak usah bicara masalah pahala. Pahala orang yang sabar itu nggak ada. Gak bisa dikira, gak bisa dihitung, gak bisa dinominalkan pahala orang yang sabar itu. Gak bisa dia kira-kira berapa sabarnya, pahalanya kalau bersabar terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu diantara sempurnanya iman kita kepada Allah Taala. Ada orang yang diuji sama Allah dengan sakit, ya, ikhtiar silakan ikhtiar, tapi sabarkan dirimu terhadap sakit yang diberi tadi. Ada orang yang diuji sama Allah, didatangkan ujian, karena orang yang tinggi, semakin tinggi kedudukan seorang hamba, semakin banyak ujian dari Allah. Itu garis bawahi. Ya, semakin banyak kita diuji sama Allah. Kadang ujian itu datang dari diri kita, dari orang luar, dari orang dalam, dari istri kita, dari anak kita. Tidak ada yang lepas dari ujian waktu masih hidup di dunia. Siapapun yang hidup di dunia ini nggak ada yang tidak pernah diuji. Tapi semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba, itu menandakan semakin Allah ingin memuliakan hamba tersebut. Dan sehebat-hebat ujian yang Allah berikan adalah Nabi kita Muhammad. Ujian yang paling hebat dikasih sama Allah, tapi beliau lewati dengan tabah, sabar, dan berserah kepada Allah. Ya, jadi tidak heran kalau kedudukan Nabi Muhammad itu nggak ada yang nandingi, nggak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad, kedudukan itu nggak ada yang bisa melampaui kedudukan beliau. Karena tingkat kesabaran beliau, karena ujian beliau pun lebih hebat daripada para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang setelahnya. Setelah para nabi, orang-orang soleh,
Orang para ulama, orang yang berada di jalan Allah di garis lurus, itu tidak bakal lepas dari ujian. Baru umumnya manusia. Tapi semakin banyak kita diuji, semakin Allah ingin memuliakan kita. Husnudzon, berbaik sangkalah kepadanya. Jangan tidak terima. Jangan juga mencari masalah. Kita kalau seandainya bisa menghindar. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita kira, yang tidak kita inginkan kemudian didatangkan sama Allah, lah berarti ujian untuk kita. Husnuzon lah sama Allah. Ya, karena semua itu yang terbaik pasti Allah berikan. Ini cobaannya suami cobaannya bini, orang tua cobaannya anak cobaannya orang tua. Bisa itu terjadi, bisa itu. Kita dicoba sama dunia, sama syahwat, sama nafsu, sama harta benda. Itu cobaan semua. Ya, permainan di dunia. Jadi harus bisa kita melampaui dan melewatinya dengan sabar. Ada yang diuji dan dicoba dengan kefakiran, kemiskinan. Ya. Enggak usah melihat mereka yang dikasih kekayaan sama Allah. Karena kekayaan itu bisa jadi hinaan dari Allah untuk mereka. Jangan kita melihat kaya, enak, nyaman itu. Nah, belum tentu. Bisa jadi Allah ingin menghinakan hambanya dengan itu harta benda dan kekayaan. Karena dengan kekayaan, dengan harta, dengan jabatan, kedudukan, dibuat ini orang lupa sama yang memberi. Lupa sama Allah dia. Nah, dia udah asik dengan mainannya. Ya. Hartanya banyak berlimpah, apalagi jabatan ada, ya, kedudukannya ada. Tapi dari semua itu ujian yang Allah berikan melupakan dan melalaikan dia dari Allah. Itu berarti siksa sebelum akhirat ya udah dikasih sama Allah. Firaun, lihat bagaimana Firaun, Haman, Qarun, dikira orang miskin semua itu. Tak ada yang menandingi kekayaannya. Tidak ada, sampai saat ini tidak ada yang menandingi kekayaan Firaun dari sisi orang yang tidak beriman. Dari sisi orang beriman, Nabi Sulaiman bin Daud, hamba Allah beriman, Nabi paling kaya lagi. Makanya dikatakan Nabi Sulaiman bin Daud itu masuk surganya terakhir setelah Nabi dan Rasul yang lain. Jadi surga itu haram bagi setiap makhluk manusia kecuali terlebih dahulu dimasuki oleh para nabi dan rasul. Dan yang membuka pintu awal masuk adalah Nabi kita Muhammad. Ya, baru nabi-nabi yang lain, nabi dan rasul yang lain. Haram itu surga untuk umat-umat nabi sebelumnya sehingga sudah masuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Baru boleh umat-umat yang lain dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad boleh masuk. Tapi setelah Nabi masuk semua, para Rasul masuk semua, tinggal satu Nabi. Jarak antara itu semua Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga dengan Nabi Sulaiman menyusul 40 tahun. 40 tahun. Saking banyak hartanya. Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Nabi paling tajir, dari kalangan beriman dan pilihan Allah. Allah pengenkan, Allah yang berkehendak. Ya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu'izzu man tasha wa tudhillu biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in. Semua itu Allah miliki. Allah mau kasih. Jadikan ini orang raja. Jadi Allah jadikan dia presiden. Jadi Allah yang jadi. Allah mau ambil kerajaannya. Bisa. Allah ingin muliakan tuh orang. Mulia. Allah pengen hinakan tuh manusia. Hina. Di tangannya semua kebaikan di sisinya.
Dia yang maha atas segala sesuatu, maha mampu. Jadi kalau kita ditanyakan, kalau kita pertanyakan, kemuliaan itu milik siapa? Hah? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, Rasul, dan orang-orang yang Kalau orang yang beriman nggak ada sama sekali. Nggak ada kemuliaan sama sekali. Nggak ada mulia, nggak ada arti, nggak ada harga di mata Allah. Karena dia tidak beriman. Sekaligus dia memiliki dunia dan seisinya. Nah, itu Firaun. Beriman kagak, ngaku Tuhan, iya. Mulia dia? Nggak ada. Dunia dikasih sama dia. Jadi jangan kita lihat orang yang banyak duit, tajir, bahagia, senang. Ya Allah, miskin aneh, kapan aneh seperti dia? Kapan aneh bisa tajir? Ya Allah, hidup aneh sempit. Ya Allah, rumah tangga aneh kok miskin terus. Kapan aneh kaya? Ya Allah, suami aneh ngasih nafkah, kadang-kadang kagak ngasih. Kalau ngasih pun ya lah kadarnya. Kapan anak seperti rumah tangga itu ya? Suami istri itu loh. Tiap ngomong bininya simsalabim, abrakadabra, ade semua. Ini orang terlalu banyak melihat ke atas, capek hatinya. Sabar, sabar. Bilang Nabi, inna amamakum sesungguhnya di hadapan kalian ini, di depan kalian ini, kata Nabi, apa namanya, rintangan, tanjakan, rintangan. Inna amamakum agabatan al-kaud. Inna amamakum agabatal kaud. La yujawizuha al-mustaqiluna bidunubihim. Di hadap kalian ini ada rintangan terjal tinggi, bahaya. Maksudnya apa di hadapanmu? Ada di situ azab kubur menunggu. Ada di situ alam mahsyar menunggu. Ada di situ siratal mustaqim menunggu. Ada mizan timbangan amal menunggu. Ada di situ jahannam menunggu. Ente kira gampang semua itu? Tak ada yang bisa melewatin itu bagi mereka yang membawa beban berat. Wa ana uridu an ukhaffifa alaikum, dan aku ingin meringankan beban itu, kata Nabi, dari kalian. Bayangin tuh. Beban itu apa? Dosa. Dosa kita nih, kekurangan kita. Itu beban. Beban kita untuk yang ada di hadapan kita nih setelah hidup dunia ini, mati itu bawa dosa, beban. Dibangkitkan dosa tadi terbawa lagi, beban. Mau melewati siratal mustaqim bawa dosa, ya beban. Tapi aku ingin meringankan untuk kalian, kata Nabi. Bayangin tuh, Nabi pengen meringankan dosa kita, beban tadi. Biar apa? Biar nggak terbebani kitanya. Tapi di sisi lain itu beban dosa, kalau seandainya memang kita bisa melampauinya, melewatinya penuh dengan kesabaran, nggak terhingga pahalanya, dosanya diampunkan sama Allah. Orang yang bisa sabar, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Nikmati kehidupanmu, jalani kehidupanmu, tegakkan perintah Allah, bertakwalah selalu kepada Allah Ta'ala, dan lalui semua itu penuh dengan kesabaran. Diuji miskin, sabar. Diuji lapar, sabar. Dikasih sakit, alhamdulillah. Mau ikhtiar silahkan, tapi jangan mengeluh, sabar. Ya, sabar aja udah. Mau ngomong apa? Sabar paling solusi semuanya.
Tapi kebanyakan dari kita mustajilun, terburu-buru, tergesa-gesa. Tahu tergesa-gesa itu saudara siapa? Hah? Orang yang tergesa-gesa itu siapa saudaranya? Iblis, syaitan. Iblis itu suka membuat orang tergesa-gesa, buru-buru, nggak sabaran. Nggak sabar, nggak sabaran. Ya harus kita pahami makna sabar. Datang seorang miskin fakir ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana rasulul fakir ilaika. Aku utusan kaum miskin. Masya Allah, utusan. Oleh lah ya. Bukan pejabat aja yang punya utusan. Nah, orang miskin pun punya utusan. Ya Rasulullah, aku utusan yang diutus oleh kaum fuqara. Orang-orang fakir, bukan miskin. Fakir itu di bawah miskin. Untuk menghadap kepadamu. Ini datang nih apa namanya? Syakwah. Syakwah itu berkeluh kesah, bertanya. Tapi subhanallah tujuannya itu, pertanyaan itu mendatangkan kemuliaan untuk mereka yang fakir ini tadi, orang yang miskin tadi. Ya tidak mungkin tidak dilalui dengan sabar. Ahad, kata Nabi apa? Apa yang mau disampaikan? Kamu utusan. Apa yang yang ingin kalian sampaikan dari yang mengutusmu? Pergi orang-orang yang banyak duit tajir ya Rasulullah. Ya. Dengan sedekahnya, dengan kebaikan dari hartanya, kemudian bisa menyumbangkan dengan harta untuk jihad fisabilillah. Kalau ada orang butuh bantuan, wah langsung dikasih sama dia. Ya orang yang dikasih kelebihan tadi. Nah, kami ini, kata orang fakir tadi, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau sedekah, malah nerima sedekah. Ya, mau berzakat, kami mustahik yang menerima zakat. Mau berjihad fisabilillah, nggak mampu, nggak ada perbekalan. Apa yang kami dapatkan dari kemiskinan ini ya Rasulullah? 3 kata Nabi. Dan Nabi nggak pernah mengecewakan. 3 yang kalian dapatkan, asal kalian sabar, kata Rasulullah. 3 yang kalian dapati kalau kalian bersabar, dan 3 ini tidak didapatkan oleh orang kaya dan tajir. Yang punya cuma kalian aja, orang miskin, orang fakir. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu? Senang, pertama senang. Oh cuma kami aja yang punya, orang kaya enggak. Yang punya cuma kami aja fakir. Yang penting fakirnya sabar. Kata Nabi, itu kuncinya tadi itulah, kuncinya sabar. Yang yang kamu dapatkan wahai fuqara tidak ada didapatkan oleh sekalipun oleh orang-orang agniya, yang tajir, yang banyak duit. Apa yang pertama? Kata Nabi, di surga nanti ada kamar-kamar, dindingnya itu dari jauharatil ahmar, dari berlian warna merah. Ya. Melihat ke dalam, dalam melihat keluar. Kalau gitu kan pakai semen, bataku, bata merah. Ini berlian merah, bukan bata merah. Di surga itu banyak kamar-kamar. Dindingnya dari berlian warna merah. Mahal berlian atau emas? Mahal berlian ya. Emas sama berlian. Kalau berlian tembus enggak dia? Masih bisa kelihatan bayang nggak di baliknya itu? Tapi kalau emas enggak sama sekali, kuning tok kayak di WC itu. Tapi kalau berlian, ente masih bisa melihat di balik itu bayangan. Ini berlian di surga, kamar-kamar yang ada itu berlian warna merah tembus ke dalam keluar. Dan di setiap kamar itu sudah standby bidadari. Masya Allah.
Kau dengar bidadari seger matamu ya. Ya. Yang di dalam dengar bidadara juga seger matanya. Ini bidadari nggak pernah diciptakan sama Allah untuk umumnya orang yang masuk ke dalam surga. Tapi untuk siapa? Untuk para nabi, untuk orang yang mati syahid, dan untuk fakirun sobrun, orang fakir yang sabar. Kaya nggak dapet, ya. Nangis lu muntah darah nggak bakal dapet lu orang kaya walau masuk surga. Waktu hidup dunia akrab nih, si tajir dan si miskin kayak bawang putih. Bawang putih, bawang merah, ada kan itu kan dongengnya. Ini tajir sama miskin, nol akrab. Wah, yang tajir baik dengan hartanya untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Yang miskin sabar, anak cuma bisa nonton aja. Dua-duanya masuk surga nih. Ya, dua-duanya masuk surga, sama-sama masuk surga. Tapi yang didapatkan si miskin nggak didapetin si kaya. Itu pertama kata Rasulullah. Apa? Yang dapat kamar dari berlian berwarna warna merah. Itu pertama. Lalu yang kedua, masuk surganya orang fakir sama orang kaya tadi itu perbedaan waktunya 12 jam. Setengah hari aja. Hah? Jadi yang masuk kaya siapa? Yang masuk surga siapa dulu? Fakir sabar dulu. Orang fakir miskin yang sabar ya, bukan yang mengeluh. Sabar. Nih laki ngasih 100.000 seminggu, 200.000 seminggu, ngeluh bini. Nah, kau tahu keadaan suamimu pas-pasan. Katakanlah dia fakir, dia miskin. Apaan ngasih 100.000, 200.000, 300.000? Sabar. Ya. Istri yang baik yang tidak pernah minta sama suami, walaupun dia tahu dia memiliki hak dari suaminya dari sisi ekonomi. Itu istri yang baik. Kalau istri yang minta, itu haknya dia. Berarti nggak baik dong, tergantung. Kalau permintaannya melewati kadar kemampuan suami, berarti dia istri yang kurang baik. Tapi istri yang baik, kita bicara istri yang baik. Istri yang baik nggak pernah minta sama suami, meski dia tahu dia punya hak dari suaminya untuk mendapatkan haknya itu, tapi tidak pernah diminta. Yang lebih baik lagi siapa? Istri yang bagaimana? Istri yang bikin penasaran suaminya. Suaminya penasaran, apa sih mau biniku nih? Itu istri paling baik. Bingung aku lihat ini. Kasih berlian nolak. Wih. Kasih kalung emas. Ya, kubelikan dari Mekah sampai totalnya 180 gram didatangi bea cukai. Dapat kabar enggak? Balik haji didatangi orang cukai. Nolak. Masya Allah. HP-nya tulilut, jadul. Nah, HP yang kau mau mencet huruf C itu 3 kali ketik dulu. Tek. Nah. Suaminya tadi pengen ngasih HP yang baru. Wah, dibelikan lah iPhone 19. Oh, Pro Max lagi. Itu ngetiknya pakai jempol kaki itu kan belum keluar. Nggak mau ini. Antar sekolah anaknya, antar TK, jalan kaki ini tadi. Beliin mobil, kagak mau. Ya karena nggak muat di gang. Penasaran suaminya. Maunya apa istriku? Apa yang bisa aku kasihkan biar dia? Nah, ini istri baik. Ya. Tapi kalau istri dikasih anak belikan ini ya, ditelan sama dia. Ya.
Ini ada rezeki dikit, ambil langsung. Walaupun dia pura-pura, oh sama. Tidak apa-apa kalau memang itu haknya silakan. Tapi kalau melampaui daripada kemampuan suami, itu bukan tanda-tanda istri yang solihah. Ya? Sabar. Orang yang sabar, fakir sabar masuk surganya itu 12 jam sebelum duluan daripada orang yang kaya min ahlil jannah. Tapi masuk surga juga, bukan kaya kagak masuk surga. Kaya yang kagak masuk surga itu kaya yang difitnah sama hartanya. Alhaakumut takatsur, celaka orang yang berbanyak-banyak kekayaan harta. Kata Allah ini bilang dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, celaka. Hati yang punya duit. Kalau nggak mau celaka, fungsikan kau punya harta untuk dirimu mulia di akhirat. Ada orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, tapi dia punya keinginan kuat. Dia bisa berkhidmat untuk agama dan syiarnya Nabi Muhammad SAW walaupun dia tidak punya harta, ya. Bahkan dinilai di sisi Allah kalau seandainya dia dapat pahala yang luar biasa padahal dia tidak pernah melakukan apa, bersedekah ini dan itu, hidup di dunia miskin tapi dia punya niat sungguh-sungguh, ya Allah kalau aneh punya rezeki lebih kaya raya, anak pengen berangkatkan ini orang haji sekampung, oh dapat pahala hajinya dia, so dapat kesungguhan niatnya dia, padahal dia nggak dapat kekayaan itu seumur hidup, ya, semasa hidup di dunia. Alhaakumut takatsur. Nanti kalau udah masuk kubur baru tahu dia. Ini orang yang kaya lalai tadi. Masuk surga orang kaya yang kagak lalai 12 jam. Tapi orang miskin udah duluan yang sabar ini tadi, fakir sabar. 12 jam di sono setengah hari itu berarti 500 tahun. Kan sebentar, 400 tahun, 500 tahun betul kita nunggu tuh jaraknya tuh. Ya. Nunggulah di depan pintu surga, ya itu pintunya. Berapa? 400 tahun lagi. Hitunglah dia. Ini hari ke 499, 498. Nunggulah dia sambil ngopi depan pintu surga. Yang waktu di dunianya perokok kuat, turun ke neraka, ambil api doang, orang mengerokok, ambil ngopi. Depan tuh pintu surga, nggak boleh masuk. Kayak nih tadi, nggak bisa dia nggak masuk, nggak bisa. Udah ketentuan ketetapan dari Allah. 12 jam sebelum orang kaya, fakir dulu yang masuk, tapi sabar. Nah, ini dua, kata Nabi yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga apa? Si fakir sabar ini berzikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir tasbih itu tadi yang diucapkan oleh fakir sabar, itu pahalanya nggak bisa didapetin oleh orang kaya yang min ahli sedekah. Sekalipun si orang kaya itu mengucapkan zikir yang sama plus 1000 dirham dia sedekahkan di jalan Allah, pahalanya masih besar si miskin yang sabar mengucapkan itu tadi. Nggak didapatkan sama orang kaya. Pahami itu. Nah, ini cobaan. Kadang seperti itu. Dan umumnya kita manusia itu selalu dicoba dari sisi itu. Materi, ya. Kehidupan, apalagi yang baru berumah tangga, apalagi yang baru punya anak satu, apalagi yang punya anak dua. Ada orang yang takut banyak anak, kenapa? Bagaimana ngasih makan? Emang lo yang ngasih rezeki? Kenapa tidak mau punya anak? Wah, pendidikannya nanti bagaimana, biaya ini? Ya. Kau menuhankan diri, berarti kamu Tuhan. Bini siap produksi, si laki mikir, ya Allah. Nabi bangga dengan umatnya nanti kalau di hari kiamat banyak umatnya, kayaknya banyak-banyak punya anak. Kita doakan yang belum punya anak cepat dapat anak. Yang udah dapat anak mudah-mudahan bininya hamil lagi balik dan berkat khalaf Abu Bakar Segaf. Ya, yang udah punya anak, ana doakan hamil lagi sekalipun kalian KB. Meski kalian KB mudah-mudahan berkat Abu Bakar kalian hamil lagi. Kalau udah tahu keberkahan Abu Bakar dan kalian yakin, insya Allah hamil lagi. Nggak tahu yang di dalam tuh, bini-bini kalian tuh, ya. Dia nggak bakal yakin tuh.
Kalau dia yakin, miliar tahun ini. Tapi kalau dia tidak mau punya anak, tidak mau diyakin, saja deh gitu. Nggak usah masuk kuping kanan, masuk ke hati deh. Soalnya tidak mau hamil lagi. Ya, yang yakin keberkahan Abu Bakar, yang belum punya anak dapat anak, yang sudah punya anak pengen punya anak dapat. Ya. Oh, kita doakan yang nggak mau punya anak tetap Allah hadiahkan anak. Mau ngomong apa yang terserah kau. Ya, wah kata. Jadi tidak ada segala sesuatu itu kemuliaan dilewati bisa didapatkan oleh seorang hamba sehingga mereka bisa melewati dengan penuh kesabaran. Saat tiga ini dikasih sama Nabi, apa jawaban utusan orang fakir sabar ini, orang fakir miskin ini? Radina ya Rasulullah, radina ya Rabbi, radina ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah. Deh, kami ridho. Kami nggak butuh apa-apa lagi deh. Kami akan menjadi fakir sabar. Ya. Jadi kasih kaya sama Allah jangan lalai, jangan lupa, jangan melalaikanmu daripada hartamu. Tadi siapa tanya sama saya ya, boleh enggak saya kaya? Boleh, silahkan, kenapa enggak mau? Ya. Yang penting kaya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Jangan kekayaan melalaikanmu dari Allah. Dari Allah, kaya-kayalah, enggak apa-apa. Ya. Saya doakan kalian kaya semua. Ya. Kaya harta, kaya hati. Baik selalu memperhatikan dakwah Nabi SAW ke depannya. Ya. Tapi kalau diberi ujian fakir, miskin, kurang mampu, ya sabarkan diri kita, kuatkan. Ya, selalu kepada Allah kita kembali dan bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Ya, merasa gonaah itu namanya merasa cukup dengan sedikit yang Allah berikan. Jangan jadi orang yang tergesa-gesa dan tidak sabar. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita. Kumpulan malam hari ini insya Allah pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, manusia hamba-hamba Allah di atas bumi ini menjadi pilihannya insya Allah. Ya, selalu menjaga hak-haknya Allah. Ya, selalu memakmurkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melalui semua kehidupan kita penuh dengan kesabaran dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang sabar di surga. Dan dijadikan kita hamba-hamba yang insya Allah mendapatkan anugerah dari Allah dan diterima taubat kita insya Allah, diampunkan dosa kita, kedua orang tua kita insya Allah, ya. Wabil khusus semua yang telah berkecimpung di dalam suksesnya ini acara haul, ya, khususnya ashabul khidmat, semoga Allah angkat derajat kalian insya Allah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت
بارك ربنا وتعالى فلك الحمد ونعم وقضينا استغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.